Cek cek cek. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali ya di sini di dalam perkuliahan daring untuk mata kuliah pemrograman web ya. Jadi mungkin kita masih akan terus daring ya sampai dengan UTS ini ya kalau nggak salah. Kemarin edaran dari dekan ya seperti itu. Nanti setelah UTS jika kondisinya sudah membaik, insya Allah kita bisa melakukan tatap muka luring atau hybrid ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ini HTML dan CSS ya. Jadi kemarin kita belajar PHP itu di back end ya. Sekarang kita belajar HTML dan CSS yang ada di front end ya. Artinya dia diproses di web browser ya. Jadi ini adalah capaian pembelajaran ya yang akan saudara capai setelah saudara menyelesaikan pertemuan pagi hari ini. Jadi yang pertama diharapkan saudara mampu menerapkan konsep dasar HTML ya. Jadi yang pertama tentang tanggung jawab HTML ya. Jadi HTML ini fungsinya untuk apa ya? Dia bertanggung jawab untuk melakukan apa terhadap halaman web ya. Kemudian elemen-elemen dari HTML. Kemudian yang kedua kita ke CSS ya. Konsep dasar CSS. Ini tanggung jawabnya apa CSS? Kemudian bagaimana kita bisa menghubungkan antara HTML dan CSS ya. Kemudian ada konsep tentang CSS selector, kemudian CSS box model, kemudian ada elemen block level dan inline element, kemudian ada media query ya. Jadi di sini kita tidak bahas secara mendalam ya, kita hanya membahas permukaannya saja. Yang harapannya dari situ menjadi titik tolak saudara untuk memperdalam lagi ya. Jadi ini yang mungkin fundamentalnya ya. Kemudian yang ketiga ini adalah perbandingan antara HTML versus CSS ya. Eh, Dua teknologi yang berbeda dengan tanggung jawab yang berbeda. Kemudian yang keempat ini contoh-contoh CSS framework ya. Kita kembali lagi ke slide yang mungkin saudara sudah tidak asing ya, di sini sudah pernah kita diskusikan ya. Ini adalah open web standar ya, di mana dia artinya teknologi yang ada di sini itu didukung oleh semua browser yang ada saat ini ya. Firefox, Chrome, Safari dan lain-lain itu dia mendukung teknologi ini. Nah, yang pertama terkait dengan tanggung jawab ya. Tanggung jawab dari masing-masing komponen ini. Hari ini kita bahas HTML dan CSS ya. Nah, kita lihat di sini tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya ya yang di bawahnya ini ya. Kalau HTML berarti dia tanggung jawabnya untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan struktur dokumen ya. Kalau CSS tanggung jawabnya adalah mendeklarasikan tampilan dokumen. Jadi tidak mungkin HTML mengurusi ini ya. Tidak mungkin ya. Atau tidak boleh ya. Dan CSS juga tidak boleh mengurusi masalah struktur ya. Karena masing-masing sudah punya penanggung jawabnya sendiri-sendiri ya. Tidak saling tumpang tindih ya. Jadi kita lihat yang pertama HTML ya. Jadi ini adalah dokumen HTML yang membangun suatu halaman web yang utuh gitu ya. Jadi di sini saudara bisa lihat ada strukturnya ya. Yang baris pertama ini adalah doc type, kemudian ada HTML tag ya. Ini tag pembuka, ini tag penutupnya. Kemudian setelah HTML tag itu ada head ya. Ada head,
Kemudian di dalam head ada title. Kemudian setelah head ada body ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk tree, maka ini menjadi HTML sebagai root ya, root element. HTML memiliki child, di sini ada dua ya, yaitu head dan body ya. Head di sini dia memiliki dua child, yaitu di sini title dan meta ya. Sedangkan body di sini dia tidak memiliki child ya, kosong ya. Yang ini kosong. Jadi ini adalah struktur, namanya adalah DOM ya. Nanti kita pelajari di saat membahas JavaScript ya, dokumen object model. Jadi suatu dokumen HTML itu dia merepresentasikan suatu tree ya, atau pohon, di mana ada rootnya adalah HTML ya. Kemudian root memiliki child dan sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah bentuk dasar ya, atau kebutuhan dasar halaman web. Jadi minimal ada komponen-komponen yang ini ya. Coba kita membuat halaman HTML baru ya di IDE ya. Di sini sudah saya siapkan tadi PHP Storm. Nah, di sini kita coba membuat sebuah dokumen HTML ya. Di sini kita pilih new. Nah, di sini ada pilihan ya, ada PHP, ada style sheet, JavaScript, HTML ya. Kita pilih yang HTML. Kita kasih nama pengantar ya. Nah, di sini ada pilihan ya. Ada HTML5, HTML4, XHTML. Ini kita pilih yang versi yang terbaru, yaitu HTML5 ya. HTML5 namanya adalah pengantar ya. Kita enter di sini, nanti langsung tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah file HTML yang sudah di-generate oleh PHP Storm. Kita lihat di sini strukturnya hampir sama dengan yang ada di sini ya. Jadi ada doctype ya, baris pertama doctype, kemudian tag HTML, kemudian head, meta ya, karakter set. Nah, hampir sama ya di sini. Ini adalah versi basisnya ya. Ibarat kertas, ini adalah kertas kosongnya halaman HTML ya, versi lengkap tapi ya. Jadi kalau kita isikan body di sini, misalnya heading 1 hello world gini ya. Nah, ini kita jalankan di server. Kita lihat hasilnya di browser ya. Nah, seperti ini ya tampilannya ya, hello world ya. Dari file pengantar.html. Nah, di sini title-nya yang bisa kita lihat di tab-nya ini masih tulisannya title ya. Itu bisa kita ganti di sini ya. Misalnya halo gitu ya. Dia akan berubah menjadi title-nya. Jadi ini adalah versi lengkap dari HTML ya. Nah, bagaimana kalau kita hapus misalnya ya? Baris 910 kita hapus ya. Kemudian doctype-nya kita hilangkan misalnya. Seperti ini. Artinya dia menjadi tidak lengkap ya. HTML-nya ada pembukanya tapi nggak ada penutupnya ya. Kemudian doctype-nya kita hilangkan ya. Body-nya ada pembuka tapi penutupnya tadi kita hapus ya. Coba kita refresh sekarang ya. Apa yang akan terjadi? Naik sedikit ya hello world-nya ya. Tapi dia tetap aja, kalau pengguna biasa nggak akan merasakan terjadinya sesuatu yang berbeda ya. Jadi perbedaannya tidak signifikan ya, antara yang tadi versi lengkap dengan yang tidak ya. Lebih ekstrim lagi mungkin kita hapus semua ya. Kita hapus semua.
Kalau kita refresh, hello world-nya masih ada ya. Cuman title-nya yang hilang ya, karena kita hapus di bagian title. Tapi tampilannya masih jalan ya. Kalau kita kasih warna misalnya ya, CSS ya. Kita kasih warna color red misalnya ya. Kita refresh, jalan ya. Padahal filenya kacau ini ya. Artinya apa? Dia tidak lengkap ya. Tidak memenuhi syarat suatu dokumen HTML yang seperti ini. Yang lengkap seperti ini tadi ya. Ada doc type, ada tag HTML, tapi dia tiba-tiba langsung heading 1 ya. Nggak ada body ya, nggak ada head. Beda dengan PHP ya. Kalau kita lihat PHP ini hello world ya, kita jalankan hello world ya. Kemudian kita hapus titik komanya ya. Kita refresh, langsung error dia ya. Dia nggak ada ampun di sini ya. Kita kurang sintaks, langsung error ya. Tapi kalau HTML sudah tingkat yang sangat parah di sini ya. Dia masih tetap bisa tampil ya, sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi dia tidak menyimpang ya, tetap sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini perilaku dari HTML. Ini kira-kira saudara bisa menebak enggak? Atau bisa tahu alasannya enggak? Kenapa kok seperti ini ya HTML ya? Mengapa dia sangat toleran ya? Berbeda dengan bahasa pemrograman misalkan PHP, JavaScript, Java ya. Kita kurang titik koma, kurang tanda kurung kurawal gitu ya. Itu langsung error ya. Tapi tidak demikian dengan HTML. Perilakunya bertolak belakang ya dari bahasa pemrograman yang biasa. Mungkin dari sini saudara bisa menarik kesimpulan atau tahu ya alasan dibalik itu ya, mengapa bisa terjadi seperti ini. Silakan, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ya bagaimana mungkin ya dia bisa sangat toleran gini ya. Sesuatu yang tidak dibenarkan ya, sebenarnya kan seperti ini kan tidak dibenarkan ya. Yang betul kan yang versi awal tadi nih. Ini versi aslinya ya. Ini yang betul ya. Tapi kenapa kok tadi dia sangat toleran? Silakan Mbak Iva Datul. Izin menjawab Pak, karena Ya. kalau HTML itu bukan bahasa pemrograman tapi bahasa markup. Jadi kalau misalkan yang head itu sebenarnya nggak wajib ya Pak menurut saya, karena cuma untuk penamaan di tabnya. Kemudian kemarin saya nyoba kalau misalkan bodinya dihapus itu langsung otomatis gitu loh Pak, di inspect elemennya itu di bagian elemen udah langsung ketulis bodinya gitu. Jadi Oh kayak iya. udah langsung terbaca gitu Pak. Iya, jadi karena HTML itu adalah bahasa markup gitu Mbak ya. Bukan bahasa pemrograman yang konvensional seperti yang lainnya gitu ya. Iya Pak. Iya. Iya, betul betul ya, betul ya. Jadi HTML itu memang bahasa markup ya, markup language, dia turunan dari XML ya. Jadi kalau dia markup, dia bisa diproses oleh apa namanya, kalau di web browser itu ada engine-nya ya, HTML engine. Nah itu dia akan memproses sebagaimana bahasa markup ya. Jadi dia mungkin per tag ya, bisa dieksekusi per tag sehingga ketika ada yang hilang ya dia skip gitu ya. Ya betul sekali ya, markup. Ada lagi alasan lain selain yang disampaikan Mbak Iva Datul? Jadi yang pertama karena dia merupakan bahasa markup. Nah mungkin kalau kita perluas lagi pertanyaannya, mengapa halaman website ini ya, ini dibangun dengan menggunakan bahasa markup ya? Kenapa tidak menggunakan bahasa JavaScript misalnya atau bahasa pemrograman yang konvensional? Tapi kenapa dia dijadikan bahasa markup, menggunakan bahasa markup untuk
membangun suatu halaman web. Kan bisa saja kita menggunakan bahasa Java ya, misalnya nanti dikasih tulisan, kalau Java itu biasanya header.set length set width ya, header.set content, itu kan juga bisa ya. Jadi tidak menggunakan markup ya. Kalau markup kan pakai tanda kurung siku ya. Tapi kan kita juga bisa menggunakan bahasa pemrograman imperatif ya, seperti Java gitu ya. Nanti dia dipanggil dengan fungsi-fungsi, itu kan juga bisa. Nah, lebih lanjut lagi pertanyaannya, mengapa menggunakan bahasa markup ya? Kenapa dia dibangun di atas bahasa markup? Ini kan konsekuensinya ya, kalau kita lihat ini kan adalah gejala-gejalanya ya, gejala-gejala dari penggunaan markup itu. Kalau kita seperti ini, ya dia masih oke ya, masih bisa dirender. Itu adalah konsekuensinya. Tapi kita ingin lihat lebih dalam alasan lagi. Di balik itu semua, itu kan pasti ada alasannya ya. Nggak mungkin orang ngawur ya. Yang penting ya udah bikin HTML aja, tapi pasti ada alasannya. Nah, itu kira-kira apa alasannya? Tim Berners-Lee itu ya, yang membuat web pertama itu dia juga menggunakan markup ya. Nah, itu dia mungkin kira-kira apa yang ada di pikirannya, sehingga yang cocok adalah bahasa markup ini, yang sifatnya toleran gitu ya. Ya, kita bisa lihat dari lingkungan ya, di mana website itu di deploy atau dijalankan. Website itu dikonsumsi menggunakan jaringan internet ya. Kita tahu jaringan internet itu handal apa tidak handal ya? Jaringan internet itu cenderung tidak handal ya. Kita seringkali mengalami internet yang lemot ya. Kadang-kadang sinyalnya hilang ya. Kalau zaman dulu lebih sering lagi ya, kalau zaman sekarang sudah lebih stabil ya. Jadi seringkali proses loading ya, itu terhambat ya. Mungkin dalam waktu 1 menit dia baru bisa loading 50% ya. Nah, ketika 50% mungkin dia belum selesai mentransfer semua elemen-elemen HTML ya. Jadi dalam proses yang banyak gangguan-gangguan di perjalanan, khususnya di internet, ini gangguan-gangguan tersebut tidak dirasakan oleh user ya. Jadi walaupun tag-nya nggak lengkap ya, ada yang kurang, itu user tidak merasakan terjadinya gangguan ya. Jadi user merasakan bahwa ini berjalan dengan baik-baik saja, walaupun di balik layar itu ada gangguan internet, ada internet yang lemot, ada dokumen HTML yang belum di load 100% ya, tapi dia sudah bisa merasakan atau membaca webnya. Jadi ini dalam kaitannya juga dengan user experience ya. Walaupun jaringannya lambat, tapi experience yang dirasakan oleh pengguna itu masih tetap terasa cepat. Walaupun jaringannya gangguan, tapi experience pengguna tetap seolah-olah tidak ada gangguan ya. Jadi ini untuk semacam menutupi ya, sesuatu yang tidak reliable seolah-olah menjadi reliable ya. Sesuatu tidak handal seolah-olah handal ya, dengan memberikan perilaku yang seperti ini pada HTML ya. Jadi bisa dibayangkan kalau HTML itu banyak errornya, kita kalau bikin buka web ya, isinya error-error, banyak errornya ya. Seperti ini nanti muncul errornya banyak ya. Nggak nyaman kan ya. Lebih baik errornya disembunyikan dan kita tetap bisa berinteraksi. Jadi itu ya. Dan mungkin ada alasan lain ya, saya juga kurang tahu, mungkin ada alasan yang lain tadi. Jadi alasannya tadi yang pertama karena HTML itu bahasa markup ya. Kemudian yang kedua karena infrastruktur internet ya, di mana web itu berjalan itu relatif tidak reliable ya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, ini adalah sintaks HTML ya, elemen HTML. Jadi dalam suatu HTML tag kalau kita pecah-pecah, kita bisa dapati seperti ini ya. Jadi yang ujung ke ujung ini disebut dengan elemen ya. Elemennya apa namanya? Namanya ada di awal sendiri nih. A ini adalah nama dari elemennya. A ini berarti dia adalah anchor ya. Anchor ini biasanya dibuat untuk mendeklarasikan suatu hyperlink. Jadi anchor tag pembuka ya. Ini tag pembuka.
Kemudian ada anchor tag penutup. Tag penutup ditandai dengan slash ya. Slash A ini penutupnya. Kemudian pada tag pembuka ini kita bisa menambahkan atribut ya. Kita bisa menambahkan atribut-atribut. Bisa lebih dari satu atribut, di mana masing-masing atribut itu dia memiliki nama dan nilai. Jadi seperti ini mendeklarasikan atribut ya. Kemudian di antara tag pembuka dan tag penutup ini ada konten ya. Kita bisa menyisipkan konten di antara tag pembuka dan tag penutup ya. Jadi pada umumnya elemen HTML dia terdiri dari pembuka dan penutup, tapi tidak semuanya. Jadi misalnya ada tag BR ya, break itu dia hanya satu tag saja, seperti ini. Dia tidak ada pembuka dan tidak ada penutup ya. Jadi ada dua macam, ada yang pembuka penutup, ada juga yang tidak ada. Kemudian ini contoh-contoh elemen HTML, ada doctype, heading, paragraf, tabel, link, div, list, dan sebagainya ya. Sekali lagi ini untuk mendeklarasikan struktur ya. Jadi kadang-kadang kita terkecoh ya. Pada HTML misalnya heading 1 dan heading 2 ya. Bedanya apa heading 1 dan heading 2? Kadang-kadang kita terkecoh. Heading 1 sudah jelas dia ukurannya lebih besar pasti nanti ketika dirender oleh web browser ya, dibanding dengan heading 2. Jadi kalau kita lihat contoh tadi ya, H1 Hello World ya, misalkan kita tambah heading 2, Halo Dunia misalnya ya. Ini kita refresh, kita bisa lihat di sini terjadi perbedaan antara heading 1 dan heading 2 ya. Yang kasat mata adalah ukurannya berbeda ya. Yang paling kecil itu heading 6 ya. Heading 6. Kecil misalnya ya. Dia paling kecil ya heading 6 ya. Ini secara tampilan seperti itu. Tapi kalau kita lihat bedanya apa ya? Beda dari heading 1 ke heading 6 itu bedanya apa? Tidak mungkin jawabannya adalah ukuran ya. Karena kalau kita bicara tentang HTML itu tentang struktur ya, bukan tentang ukuran. Jadi bedanya apa H1 dan H2? Kita bisa lihat misalkan dari IDE di sini ya, kita diamkan kursornya nanti muncul di situ ya. Bahwa heading ya, elemen heading itu adalah elemen yang merepresentasikan 6 level ya dari section heading ya. Jadi misalkan dalam suatu buku itu kan ada bab ya, kemudian ada subbab ya, bab 1, subbab 1.1, 1.11, 1.111 dan seterusnya ya sampai 6 level ya. Itu yang pertama ya. Jadi membedakan level dari section. Kalau itu berupa artikel atau buku ya. Jadi H1 itu babnya, H2 itu subbab, H3 itu sub-subbab dan seterusnya. Tapi ada lagi yang perbedaan lain ya. Jadi versinya W3C HTML heading ya. Yang versi W3C saudara bisa lihat ya di W3 School ya. Nah, di sini ada definisi-definisi HTML heading ya. HTML heading itu terdiri dari H1 sampai H6. Dia mendefinisikan apa di sini? Kata kuncinya di sini ya. H1 mendefinisikan most important ya. Sedangkan H6 mendefinisikan yang least important. Jadi yang paling penting, heading yang paling penting itu dideklarasikan di H1, yang paling tidak penting itu H6. Artinya H1 lebih penting dari H2, H2 lebih penting dari H3 dan seterusnya gitu ya. Jadi dari tingkat kepentingan. Sehingga sesuatu yang penting itu biasanya otomatis dia butuh perhatian yang lebih ya. Untuk memberikan perhatian yang lebih, otomatis biasanya implementasinya adalah dengan memberikan ukuran yang lebih besar ya. Jadi ukuran di sini itu bukan intinya ya. Ini hanya salah satu mekanisme atau realisasinya. Intinya adalah yang besar ini dia artinya lebih penting daripada yang
yang kecil ya. Dia butuh lebih banyak perhatian daripada yang kecil ya. Jadi itu yang perlu saudara ingat, bahwa HTML itu murni struktur ya, bukan tampilan. Nah sekarang kita beralih ke CSS ya. CSS ini ada namanya CSS selector ya. Jadi selector ini untuk memilih elemen mana yang akan kita berikan style ya. Jadi ini kita deklarasikan warnanya merah, ukurannya 10 ya. Siapa yang akan kita beri warna merah dan ukuran 10, itu adalah yang kita tunjuk pada selector. Jadi H1 akan kita beri warna merah dan ukuran 10 ya. CSS selector ini hanya berlaku untuk yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Ini menggunakan selector. Kalau yang inline, ini dia tanpa selector ya. Mengapa inline tanpa selector ya? Jadi ini kita dalam rangka menghubungkan CSS dan HTML ya. Jadi HTML sudah mendeklarasikan strukturnya. Sekarang kita ingin menambahkan tampilannya bagaimana ya. Jadi kita lihat dulu yang pertama inline ya. Inline ini tanpa selektor. Kenapa tanpa selektor? Karena dia sudah masuk ke dalam atribut dari elemen tersebut ya. Jadi ini elemen paragraf. Kemudian kita deklarasikan stylenya di dalam situ sebagai atribut ya. Otomatis color red di sini dia hanya berlaku untuk paragraf ini saja. Nggak usah kita select lagi karena dia sudah ada di dalam ya. Dia sudah ada di dalam elemen tersebut ya. Dan dia hanya berlaku di elemen tersebut. Jadi kalau di sini ada P lagi, bla bla gitu ya, slash P, maka P yang di bawah ini warnanya bukan merah lagi ya. Dia warnanya ikut yang versi atasnya, apa, generalnya ya. Kalau generalnya hitam ya hitam. Kalau generalnya biru ya biru dia. Dia tidak terpengaruh oleh yang ini ya. Ini hanya mempengaruhi style yang elemen yang membungkusnya ya. Ini inline style ya. Dia tanpa selektor ya. Karena dia sudah ada di dalam elemen tersebut ya. Kemudian ada yang namanya embedded ya. Embedded style, nah ini dia diletakkan di bagian elemen head ya. Jadi dalam HTML itu ada head tadi ya. Nah kita bisa sisipkan CSS-nya ya. Itu ada di sini. Ini seperti ini ya. Ini sudah versi lama ya. Ini yang sekarang ini tidak perlu ini ya. Jadi kita bisa langsung masukkan style saja ya. Coba kita tambahkan di dokumen kita yang tadi ya. Ini ada, kita tambahkan style ya. Style kalau kita tambahkan type ya. Nanti kita lihat. Nah, di sini kan pada tulisan type itu saudara bisa lihat ada garis coret ya. Ada garis coret di sana. Artinya dia sudah obsolete ya. Kalau sudah obsolete artinya sudah tidak perlu kita tuliskan lagi ya, karena browser yang baru dia sudah tidak memerlukan itu ya. Jadi ini sudah obsolete, jadi ini nggak perlu kita tuliskan, kita hapus saja ya. Langsung style saja. Kita ingin berikan style dengan selektor, misalnya kita ingin memberi warna H6 ya. H6 kita kasih nama, kita kasih style ya, color, misalkan blue ya. Nah ini adalah embedded style ya. Jadi ini nanti ada selektor H6, artinya dia akan memilih semua elemen H6 yang ada di sini. Kemudian dia akan memberikan warna biru. Kalau kita lihat di sini, ya ini ya warnanya biru ya, yang kecil. Kalau kita ingin memberikan warna biru untuk H1 dan H6, berarti tinggal kita tambahkan H1, H6 ya. Artinya elemen H1 dan H6 akan diberi warna biru ya. Nah seperti ini. Macam-macam ya untuk selektornya. Itu yang versi embedded ya. Kemudian ada lagi versi eksternal. Kalau eksternal itu hampir sama dengan embedded ya. Bedanya dia adalah CSS-nya dipisah, di file terpisah ya. Jadi ada di head, kita menggunakan elemen link di sini ya. Link, kemudian ada atribut href.
Ini adalah lokasi dari filenya ya. Jadi bisa lokasi relatif ini ya. Ini relatif. Bisa juga menggunakan lokasi absolut ya. Absolut misalnya CSS-nya ada di http gudang style misalnya ya. gudangstyle.com template.css ya. Juga bisa ya. Ini yang absolut ya. Jadi full satu URL ya. Tapi kalau ini relatif yang ini. Dia path-nya ikut path dari halamannya. Kemudian atribut rel. Ini kita set isinya style sheet. Kemudian tipenya text CSS ya. Ini nggak tahu ini apakah masih berlaku atau sudah obsolete ya untuk yang ini. Nanti silakan saudara bisa cek ya. Jadi ini file text style1.css ini dia dipisah, disimpan di file yang terpisah ya. Jadi satu file dia isinya hanya CSS saja. Ini yang bentuknya eksternal ya. Jadi ada 3 macam, inline, embedded, dan eksternal. Nah ini dia contoh-contoh dari CSS selector ya. Jadi kita sudah cek yang ini ya. Ini text selector, tadi kita pakai berapa? H3 ya. H6 ya, H6. Kemudian kita juga sudah nyoba yang ini. Yang ada komanya ini. Jadi ini grouping ya, dia sifatnya grouping. Kemudian ada lagi yang namanya ini ya, unique multiple ya. Unique ini dia ID. Kalau multiple ini dia class ya. Ini yang paling banyak digunakan juga ya. Jadi kita men-select berdasarkan class atau ID. Bedanya apa? Kalau ID itu dia unique. Unique dalam satu dokumen hanya boleh ada satu ID. Tidak boleh double ya. Kalau class itu dia multiple. Dalam satu dokumen bisa berkali-kali kita gunakan class tersebut ya. Jadi misalnya ini H1 ID sama dengan judul ya. H2 ID sama dengan misalnya isi. H6 kelas sama dengan komentar. Katakanlah ini adalah suatu blog post ya, di mana suatu blog post itu hanya memiliki satu judul, satu konten atau satu isi dan banyak komentar ya. Jadi komentarnya bisa lebih dari satu ya. Ini kita copy. Nah ini ya. Komen 1, komen 2, komen 3. Ini adalah judul ya. Kemudian ini adalah isi. Nah, seperti ini. Kita membuat suatu struktur ya. Jadi ini adalah tempatnya judul, tempatnya isi, tempatnya komentar ya. Karena judul itu satu artikel hanya satu judul, maka kita bisa set dia sebagai ID ya. Isi juga hanya satu, pakai ID, tapi komentar itu bisa lebih dari satu, maka kita pakai kelas ya. Ini kalau pakai ID tak boleh ya. Kalau kita ganti ID misalnya ya di sini ya. Ini dia warnanya merah ini harusnya. Merah ya. Merah. Duplicate ID reference ya. Karena ID komentar ini dia yang baris ke-14 itu dia ilegal ya. Kenapa dia ilegal? Karena dia sudah digunakan di baris yang ke-13. Jadi nggak boleh sama kalau ID ya. Kalau ada yang sama kita pakai yang kelas ya. Kalau ID ini untuk yang unik ya, yang dalam satu dokumen ini dia hanya boleh ada satu saja. Hanya boleh ada satu judul, hanya boleh ada satu isi, sehingga dia pakai ID. Nah ini kita ganti stylenya ya. Kita tidak pakai text selector, kita pakai ID misalnya di sini ID judul ya. Kita set colornya misalnya hijau ya. Kemudian ID isi kita set misalnya colornya black. Oh jangan black, blue. Kemudian ada lagi kelas ya. Kalau kelas pakai dot ya. Dot.
komentar ya. Kita kasih color green, blue, red ya. Nah seperti ini, green, blue, red ya. Jadi masing-masing elemen nanti dia akan berubah sesuai dengan selektornya. Jadi ada ID, ada kelas, terus apa lagi nih? Kemudian ada yang ini ya, gabungan ya, p.para. Artinya apa p.para? Ini hanya berlaku pada tag p ya, yang memiliki kelas para. Kalau ada p tag tapi kelasnya bukan para, dia nggak berlaku ya. Atau div yang tag selain p tapi dia kelasnya para, dia nggak berlaku. Jadi misalnya di sini ada p kelas sama dengan para, ini dia berlaku ya. Kalau ada div kelas para juga /div ya, maka ini tidak berlaku yang ini ya. Ini dia tidak berlaku karena dia div ya, bukan p ya. Ini selektornya hanya yang p.para, yaitu elemen p dengan kelas para. Kalau ada elemen lain misalkan div atau h1 kelas para, ini dia juga tidak berlaku ya, karena dia h1 ya, bukan p ya. Jadi itu. Kemudian ada lagi p, kemudian ada spasinya di sini ya. Ini ada spasi p spasi dot para. Itu artinya apa? Untuk elemen p dengan child yang memiliki kelas para. Jadi ada p, kemudian dia punya child, misalnya di sini dia ada div misalnya ya, /div ya. Tapi dia memiliki kelas para ya. Jadi kita tambah lagi ya, div kelas para ya, /div ya. Kemudian ini /p. Ini artinya p memiliki child. Ini childnya ya di sini ya, yang kelasnya para. Nah ini saya tidak tahu nih ya. Silakan saudara coba ya. Untuk yang ini, itu yang terkena itu paragrafnya atau div-nya ya. Coba saudara nanti coba. Kemudian ada lagi div spasi p ya. Itu artinya p tag yang memiliki parent div ya. Jadi div yang memiliki child p atau p yang memiliki parent div ya. Jadi dia div sebagai parent ya. Div sebagai parent. Kemudian di dalamnya ada p ya. /p /div ya. Nah seperti ini, sepertinya dia yang p ini akan kena stylenya ya. Jadi yang p ini dia akan kena style yang didefinisikan sebagai div p. Tapi kalau p-nya di luar div, misalkan p-nya di sini ada p, ada paragraf di luar, maka yang ini tidak kena ya. Karena dia bukan child dari suatu div ya. Tapi p yang di atas ini dia akan kena style karena dia merupakan child dari div. Kemudian ada universal selector, kemudian ada lagi yang ini ya, yang kelas sebagai parent ya. Para kelas, kemudian ada elemen anchor di dalam suatu parent yang parentnya adalah kelasnya para. Kemudian ada yang ini namanya body ya, ini parent of all tag. Dan mungkin masih ada yang lain ya, macam-macam jenis dari selektor ya. Jadi kita mengquery suatu elemen, kemudian elemen yang sudah terquery itu kita berikan style ya. Kemudian ini CSS box model ya. Jadi ada 3, padding, border, margin ya. Kalau padding itu dia ke dalam ya. Padding ini ke dalam. Kalau border ini dia keluar. Margin juga keluar ya. Jadi artinya kalau kita punya konten di sini, konten panjangnya lebarnya 1000 pixel, tingginya 500 pixel ya. 1000 kali 500. Kalau kita kasih margin ya, kalau kita kasih padding ya, kita kasih padding misalnya 100 pixel, maka sekarang kontennya
tinggal berapa sisanya dia? Yang asalnya tadi 1000 piksel kali 500 piksel, kita tambahkan padding 100 piksel, artinya dia akan masuk di sini padding ya. Masuk padding sejauh 100 piksel ya. Artinya kontennya akan terdesak ke dalam ya. Wadah untuk konten akan berkurang ya. Berkurang menjadi 800 dikali 300 ya. Yang atas kurang 100, bawah kurang 100, kiri kurang 100, kanan kurang 100. Jadi masing-masing berkurang 200 ya. Jadi tinggal 800 dikali 300 ya untuk kontennya. Tapi kalau margin dan border itu tidak ya. Kalau border kita tambahkan 100 piksel, maka dia akan keluar ya. Ini akan ada di sini bordernya. Akan di sisi luar nambah 100 piksel ya. Jadi ukuran konten ini bertambah dia ya. Atau boxnya ya. Boxnya bertambah menjadi 1200 dikali 700 ya. Dia akan jadi besar ya kotaknya. Kalau kita tambah margin, tambah besar lagi dia. Di luar lagi nambah. Kalau kita tambah margin lagi 100 piksel, 100 piksel berarti nanti boxnya ukurannya nambah lagi jadi 1400 kali 900 ya. Ini adalah box model. Jadi ada yang ke dalam, ada yang keluar ya. Kemudian ada lagi namanya elemen yang sifatnya block level, ada juga yang sifatnya inline ya. Ini yang terkenal adalah span dan div ya. Kalau div itu dia block level, kalau span itu dia inline ya. Kalau inline itu dia sifatnya secukupnya ya. Kalau block itu dia utuh semua ya. Utuh semua. Kita bisa lihat dari yang inline dulu ya. Yang span ini yang warna merah ya. Yang inline ini merah. Kita lihat span yang pertama. Jadi ini ada span. Kemudian isi teksnya adalah span juga ya. /span gini ya. Kemudian span yang kedua. Span. Isinya titik-titik yang panjang ya. /span ya. Kita bisa lihat ya antara span yang pertama dan span yang kedua. Yang span pertama panjangnya adalah 1, 2, 3, 4 ya, 4 karakter ya. Kalau yang span kedua ini banyak ini ya, panjang ya, ini n karakter. Span pertama 4 karakter, artinya dia masih punya sisa ya di sini ya. Ini dia seperti di sini, posisinya kiri ya, span kiri. Kemudian ada span berikutnya ngisi di sebelah kanan ya. Ruang kosong yang tersisa, kalau habis dia turun ke bawah. Nah setelah itu jika ada span lagi, yang ketiga spannya, dia akan melanjutkan sisa dari yang span sebelumnya. Ini adalah inline ya. Dia akan jejer-jejer ya, seperti kereta ya. Sedangkan untuk yang block level, itu dia utuh semua ya. Jadi setelah span di sini dia ada div ya. Setelah span ada div. Tapi karena div itu dia sifatnya block level, dia tidak mau dapat sisa ya dia. Dia maunya satu yang utuh ya. Jadi dia akan turun ke bawah. Bikin line baru. Kemudian dia bikin satu wadah yang full ya, satu baris ya. Walaupun dia isinya hanya 3 karakter di sini ya. Hanya div isinya ya. Tapi karena dia block level, dia mintanya full satu baris. Kemudian setelah itu ada span lagi yang sifatnya inline, jadi dia turun ya karena barisnya sudah dipenuhi oleh div. Kemudian ada div lagi, div nggak mau ngisi di sini ya, dia nggak mau dikasih sisa, nggak mau, tapi dia maunya yang full ya. Itu jadi sifat-sifat dari block dan inline ya. Kalau inline dia melanjutkan sebelumnya, kalau block dia satu baris utuh ya. Jadi dalam HTML itu ada yang sifatnya inline, ada yang sifatnya block ya. Kalau paragraf ya, P itu dia sifatnya block ya, dia satu baris ya. Heading itu juga block ya. Jadi kalau kita lihat tadi kita punya elemen di sini ya. Ini ya, ada H1, H2, H6, H6 ini ya. Ini kan judul kan masih ada sisa ya. Ini kan masih kosong ya sebelah kanannya ya. Tapi isi dia turun ke bawah ya.
Komentar juga sama, komen 1 masih sisa. Nah, ini kita bisa lihat bahwa heading itu dia sifatnya adalah block level ya. Kalau kita ganti di sini H6 kita ganti dengan span tadi ya. Span. Ini kita ganti span ya. Jadi komentar tadinya H6, sekarang kita ganti span ya. Span itu dia inline ya. Inline. Kita refresh, nah kita lihat di sini dia ke kanan ya. Karena dia inline elemen. Kalau heading itu block level. Kalau paragraf, kita lihat ya paragraf. Paragraf dia sifatnya block ya. Jadi tergantung elemennya apa, dia memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang block, ada yang inline. Tapi kita bisa juga dengan CSS ya, dengan menggunakan display di sini ya, display. Kita bisa mengoverride sifat-sifat tadi ya. Misalnya di sini display block, maka akan seperti ini ya. Dia seperti inline tapi dia sisanya kosong tapi dia turun ke bawah ya. Ada juga yang display inline, kalau ini inline biasa ya, dia ke kanan sampai penuh, kalau penuh dia turun ke bawah ya. Kemudian ada gabungan inline block ya. Inline block itu yang seperti ini dia. Inline tapi block atau gabungannya ya. Kemudian ada yang namanya CSS Media Query. Ya, ini kita ketahui ya sekarang itu kalau browsing internet itu ada yang lihatnya di TV, ada yang lihat di komputer, laptop, ada yang lihat di HP ya, ada yang pakai tablet, macam-macam ya. Dari sisi user itu dia device-nya macam-macam sehingga kita bisa membuat tampilan yang optimal untuk masing-masing user ya. Jadi tidak mungkin kalau pakai smartphone ini kita kasih layout yang ke samping ya, layoutnya akan memanjang ke bawah ya. Sama juga untuk yang laptop, kita cenderung layout yang ke samping. Kalau yang tablet ini yang tengah-tengahnya ya. Jadi kita membuat tampilan yang dikatakan responsif ya. Dia bisa merespon sesuai dengan ukuran layar. Bagaimana caranya menggunakan media query ya. Jadi ini contohnya ya. Media query. Jadi ketika layarnya lebar ya, di laptop misalnya ada 4 kolom ya. Ketika layarnya sedang ya, misalkan di tablet jadi 2 kolom. Ketika layarnya kecil atau sempit ya, menjadi 1 kolom ya. Jadi yang kolom 2, 3, 4 itu ada di bawahnya ya, bukan di kanannya tapi di bawahnya. Nah, bagaimana kita bisa membuat layout yang adaptif atau yang responsif ini? Kita menggunakan media query ya. Jadi di sini ada versi defaultnya ya. Default yang ini ya. Defaultnya adalah 4 kolom ya. Karena 4 kolom kita set lebarnya 25% ya. Jadi ini masing-masing 25%, 25%, 25%, 25% ya lebarnya. Float left ya. Jadi dia dari kiri ke kanan. Ini defaultnya. Kemudian kita masuk ke berikutnya menggunakan media query ya. Bisa lihat di sini add media screen ya. N lebar maksimal 992 pixel. Jadi untuk layar dengan ukuran sampai dengan 992 pixel, maka lebar dari kolom kita override ya, menjadi 50% ya. Jadi yang ini itu di override ke lebar yang baru ya, sehingga ini tinggal 2 kolom ya. Jadi yang ini 50%, 50% ya. Kemudian kita query lagi untuk yang HP ya, media screen maksimum lebar 600 pixel ya. Nah, di sini lebarnya kita set 100% misalnya di sini ya. Jadi di sini 100% sehingga dia hanya 1 kolom ya. Nah, ini ada permasalahan ya untuk kalau kita pakai satuan pixel. Sekarang HP sekarang itu pixelnya jauh lebih tinggi daripada monitor biasanya ya. Kalau monitor misalnya hanya HD ya. Tapi kalau di HP mungkin sudah sangat tinggi mungkin ya. Nah, ini ukurannya mungkin tidak menggunakan pixel lagi ya. Kita pakai yang relatif atau yang sentimeternya gitu ya. Jadi dengan yang sifatnya independen terhadap kerapatan pixel. Jadi lebih ke lebar layar ya. Inci atau sentimeternya itu.
Jadi ini adalah prinsipnya ya dari media query. Jadi dia bisa responsif ya. Nah, itu tentang CSS. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya ya, CSS lawan HTML ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, dulu itu halaman web itu hanya HTML saja ya dulu ya. Jadi dulu itu hanya HTML only ya. Tidak ada CSS. Jadi HTML itu sendirian ya, semuanya ditangani oleh HTML ya. Karena semuanya ditangani HTML, akhirnya muncul permasalahan ya, karena dia terlalu banyak tanggung jawabnya, akhirnya menjadi sangat kompleks ya. Jadi aspek-aspek terkait dengan tampilan itu dipecah, aspek-aspek terkait dengan behavior itu juga dipecah ya. Jadi karena dulu HTML only, maka untuk mengeset ukuran ya, misalkan big di sini ya, kemudian center, jenis font, marquee. Jadi yang tampilan-tampilan ya, underline ini ya. Jadi elemen-elemen yang disebutkan di sini sebagai presentational element ya. Jadi ini sebenarnya HTML tapi yang tugasnya tampilan ya. Jadi dulu memang ada ya. HTML dulu juga bertugas untuk tampilan, tapi sekarang sudah ada CSS, maka ini semua sifatnya jadi obsolete ya. Artinya sudah tidak didukung lagi dan disarankan tidak digunakan ya. Tapi walaupun obsolete, kalau kita pakai ya tetap bisa ya, tidak masalah. Ini masih di-render oleh browser tanpa muncul error ya, karena seperti yang kita ketahui tadi, HTML itu sangat toleran ya. Kita menggunakan komponen-komponen yang sudah expired ya, sudah nggak dipakai, itu tetap masih boleh dan tidak memberikan warning atau error ya. Jadi kalau kita coba misalkan big ini ya, big itu kan sudah deprecated ya. Misalkan komen 1 kita kasih big dia. Nah, ini kan terlihat ya, sudah dicoret ini ya. Artinya dia sudah obsolete. Kita lihat apakah komen 1 ini akan lebih besar daripada yang komen 2 dan 3 ya. Ya, lebih besar ya. Komen 1-nya membesar. Artinya dia dirender dengan benar oleh web browser. Walaupun web browser tahu itu adalah standar yang lama, yang sudah ditinggalkan ya. Tapi demi memberikan experience yang baik bagi pengguna, itu tetap dilayani dan tidak diberikan warning ya. Nggak muncul di sini warning deprecated, nggak muncul di web browser ya. Tapi dia munculnya hanya di bagian development-nya, di bagian IDE atau editor. Nah, ini tag-tag yang perlu saudara waspadai ya ketika membuat halaman web ya. Misalkan saudara dapat proyek, bikin halaman web, kemudian ada muncul elemen ini, itu nanti jadi semacam menandakan itu kurang profesional ya. Developernya kurang profesional dan tidak mengikuti standar ya. Jadi ini sudah deprecated, sudah obsolete, sudah digantikan oleh CSS equivalentnya ya. Jadi kalau dulu menggunakan big, maka sekarang sebaiknya diganti dengan style CSS, yaitu font size larger ya. Untuk yang U dikasih dengan text decoration underline dan lain-lain. Jadi sudah ada ekivalennya di sini ya. Jadi di sini pelajarannya adalah kita menggunakan common sense ini ya. Hanya karena Anda bisa, bukan berarti Anda harus melakukannya ya. Kita bisa saja makan pakai penggaris misalnya ya, untuk sendok ya. Tapi bukan berarti kita harus makan dengan penggaris gitu ya. Jadi ini biasanya sering terjadi di pemrograman ya. Hanya karena kita bisa melakukan itu, bukan berarti kita harus melakukan itu ya. Kita sesuai dengan standar atau kaidah-kaidah yang berlaku saja ya. Jadi HTML untuk struktur, bukan tampilan ya. Kalau tampilan itu adalah CSS. Jadi di sini kalau ada tag EM pada HTML ya, itu artinya adalah emphasis ya, bukan cetak miring ya. Kalau cetak miring itu sudah deprecated ya, italic ya. Tag I itu sudah deprecated ya. Strong itu artinya adalah konten yang penting ya, bukan cetak tebal ya. Cetak tebal sudah deprecated ya, yang bold itu ya. Jadi ini versi lengkapnya bisa dibaca di HTML Text Level Semantik ya. Ini ada linknya. Saudara bisa lihat bagaimana membuat struktur dari teks ya. Jadi ketika ada bagian teks yang ingin digarisbawahi, saudara bisa pakai EM ya.
Kemudian ini ada CSS framework. Ini yang populer ya. Mungkin beberapa ada lagi yang populer juga yang belum ada di sini. Ini ada Foundation, kemudian Bootstrap, Bulma ya. Nah, tujuannya apa dengan framework ya? Yang pertama adalah dia lebih cepat ya. Untuk development lebih cepat, kemudian lebih mudah ya. Karena CSS itu kadang-kadang walaupun kelihatannya sederhana, tapi dia juga butuh pengalaman ya, khususnya untuk yang masih pemula atau yang belum terbiasa. Sebaiknya menggunakan framework ya, kalau mau membuat layout yang atau tampilan yang kompleks ya. Dia lebih cepat, lebih mudah, kemudian lebih aman ya, lebih konsisten ya. Konsisten, nah ini penting ya konsistensi ya, karena browser itu kan macam-macam mereknya ya. Ada yang buatan Apple, ada yang buatan Microsoft, ada yang buatan Google, ada yang buatan Mozilla, ada Opera ya. Masing-masing produsen dari web browser itu implementasinya mungkin berbeda ya. Jadi ketika kita coba di Google Chrome, tampilannya mungkin lurus ya, garisnya lurus. Tapi ketika ditampilkan di Safari misalnya, itu yang tadinya lurus kok tiba-tiba patah gitu ya, atau bengkok ya. Nah itu bisa jadi masalah ya, bisa jadi nambah-nambah pekerjaan ya. Tapi kalau kita menggunakan framework, biasanya dia akan menghasilkan tampilan yang konsisten ya. Khususnya ketika membuat layout-layout yang aneh-aneh atau yang kompleks gitu ya. Dia konsisten dan kompatibel ya. Kompatibel. Kompatibel untuk berbagai macam browser, mungkin dia bisa untuk browser modern maupun browser yang sudah lama ya, yang sudah jadul, yang mungkin masih pakai Windows XP misalnya ya, Internet Explorer yang sudah lama. Kalau kita ingin merangkul pengguna yang menggunakan berbagai macam jenis browser yang berbeda, ini lebih mudah kita menggunakan framework ya, karena sudah di manage oleh framework untuk kompatibilitas ya. Jadi itu ya intinya pada hari ini saudara harusnya sudah bisa ya untuk menjelaskan tanggung jawab HTML untuk apa ya, kemudian tanggung jawab CSS untuk apa, kemudian menghubungkan HTML dan CSS tadi bagaimana ya. Ada yang menggunakan selektor, ada yang tanpa selektor, ada yang dia embedded, inline, ada yang eksternal ya. Kemudian saudara juga harusnya sudah tahu bahwa mengapa elemen font ya pada HTML ini dijadikan obsolete ya. Tadi kan ada alasannya ya. Jadi seperti itu. Ya mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saudara bisa mencoba mungkin ya, ini selektor ini saudara coba bereksperimen ya untuk mengetahui bagaimana perilakunya gitu ya. Jadi ini butuh apa ya, latihan mungkin ya. Saudara bisa mencoba bikin layout sederhana ya, bahkan untuk yang sepertinya sederhana kita bikin tampilan center aja itu kadang-kadang sudah bikin pusing ya. Jadi misalnya saudara disuruh bikin layout ya, Hello World sini, tapi posisinya dia di tengah ya, persis di tengah halaman ya. Itu kadang-kadang sudah repot sekali bikinnya ya. Mungkin saudara bisa coba-coba untuk latihan ya. Ya mungkin ada pertanyaan, silakan. Mas Bagus Darmawan, silakan Mas. Iya, terima kasih Pak. Tadi kan seperti yang Bapak bilang itu, kalau misalkan pakai Bootstrap itu bisa menangani kayak misalkan kita buka di Google Chrome, di Mozilla itu tampilannya juga kompatibel gitu atau konsisten. Nah, ada nggak sih Pak solusinya itu selain pakai Bootstrap gitu, atau pakai media query atau kayak gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi solusinya macam-macam Mas ya. Solusinya bisa kita coding manual ya, kita pakai CSS manual, tapi itu sifatnya biasanya hanya workaround ya. Artinya caranya tidak elegan. Jadi kita semacam kita kasih if else atau kita kasih perangkap ya. Jadi ketika masuk ke
masuk ke Google Chrome yang versi terbaru, dia akan merender ya. Ketika dia gagal, ditangkap untuk yang versi Google Chrome yang lebih lama misalkan. Ketika masih gagal, jadi semacam ada if else-nya di dalam CSS-nya itu jadi banyak. Jadi ketika kita tadi di sini hanya satu kali ya di sini ya, kita mungkin bikin lagi ya untuk judul, mungkin kita bikin lagi yang sama, misalkan judul tapi untuk yang Internet Explorer atau Google Chrome versi yang lama misalnya ya. Jadi berulang-ulang dan manual. Jadi akhirnya jadi tidak elegan, dan untuk maintenance-nya akan sulit ya. Ketika judul ini berubah, kita harus mengubah sekian banyak judul ya, karena masing-masing ini dia untuk browser yang spesifik. Ini misalnya ini untuk yang IE ya. Ini yang Safari misalnya. Jadi bisa dikasih komen gini ya, komen. Nanti kodenya jadi berantakan gitu Mas, apa? Karena itu hanya workaround ya. Yang di sini untuk yang Safari misalnya. Jadi berulang-ulang gitu, Mas setiap ID, setiap elemen, setiap kelas itu didefinisikan berulang-ulang. Karena ketika dia fill di atas, nanti kan otomatis dia akan ngerender yang bawah gitu ya. Tapi kalau dengan framework ini enggak, biasanya kita bisa lebih apa ya? Ini sudah ditangani oleh framework ya untuk kompatibilitasnya biasanya. Jadi khususnya dulu itu ada Internet Explorer ya. Kalau sekarang kayaknya sudah nggak terlalu masalah ya. Yang jadi masalah itu Internet Explorer itu. CSS not working, hack ini ya. Jadi kalau kita lihat di sejarahnya ini ya, memang yang paling banyak memberikan masalah itu IE ya. Tapi sekarang sudah nggak ada ya IE ya, sudah diganti dengan Microsoft Edge yang engine-nya adalah Google Chrome itu ya. Jadi saudara bisa lihat ya, ini solusinya tidak tunggal ya, macam-macam ya. Ini dia pakai media query ya untuk memfilter IE 11. Jadi nanti ada ya, pokoknya ini apa namanya, tidak elegan sama sekali ya, cara-cara yang hanya akal-akalan sebenarnya ya. Nah solusinya bisa menggunakan framework ya, CSS framework. Kalau CSS framework ini lebih elegan lah ya untuk apa namanya, untuk menyelesaikan masalahnya itu ya. Bahkan dia di sini katanya no CSS knowledge ya. Jadi mungkin dia menggunakan bahasa yang lebih levelnya lebih tinggi lagi ya. Jadi untuk mendefinisikan sesuatu kita tidak perlu sampai ke coding-coding yang seperti ini ya. Tapi sudah ada yang versi abstraksi lebih tinggi, bisa kita pakai, dan itu lebih mudah ya. Dan mungkin sintaksnya bukan sintaks CSS ya, tapi dia levelnya lebih tinggi lagi. Nanti dari situ di-compile atau apakah nanti baru menghasilkan style sheet CSS-nya. Jadi kita codingnya mungkin nggak pakai bahasa CSS ya, tapi mungkin pakai bahasa lain mungkin yang lebih sederhana mungkin. Jadi macam-macam ya framework itu, dan penggunaannya juga macam-macam. Ada yang pakai CSS, ada juga mungkin yang pakai bahasanya sendiri ya, yang lebih sederhana. Mungkin begitu Mas. Iya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Mas. Ada lagi mungkin? Ya baik, jika tidak ada mungkin bisa dinyalakan sebentar ya kameranya.
Ya, baik ya. Jadi saya kira itu ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa diterima materinya. Mungkin itu saja saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya.